menarik. Ada satu cerita menarik mengenai Hosea. Bahkan hanya Hosea satu-satunya seorang nabi, ketika dia dipanggil, Tuhan memerintahkannya untuk mengawini seorang perempuan sundal. Tahu saudara artinya sundal? Oh, orang perempuan nakal. Padahal kalau kita kembali ke perjanjian lama di kitab sebelumnya, jauh lagi di kitab Imamat, Tuhan pernah memerintahkan bagi kaum Lewi, kalau kamu menjadi imam, bekerja di rumah Allah, kamu tidak boleh menyentuh wanita yang najis. Dan kali ini Tuhan panggil Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal, itu di pasal 1 nanti. Namanya Gomer. Jadi Gomer ini seorang pelacur di eranya Hosea. Tuhan panggil Hosea, kawin itu pelacur. Kemudian mengenai Hosea ini, Allah bukannya tanpa alasan memerintahkan dia untuk mengawini seorang sundal. Bukan tanpa alasan. Alasan dibalik rencana ini, Allah ingin menunjukkan bahwa hubungan antara Israel dan Allah itu rusak. Dan itu akan diwakilkan dengan gambaran seorang Hosea, seorang nabi yang sangat setia di perjanjian lama, mengawini seorang sundal yang tidak setia hidup beragama. Dan ini merupakan gambaran hubungan Israel dan Allah. Hosea akan digambarkan sebagai Allah yang setia terhadap pasangannya, sementara Gomer merupakan pasangan yang tidak setia yang melacurkan dirinya kepada banyak orang. Dan inilah alasan dibalik semua ini. Hosea juga dikenal sebagai seorang dari salah satu, bahkan yang pertama disebut dalam Alkitab dari 12 nabi kecil di perjanjian lama. Dimulai dari Hosea nanti sampai akhirnya di Maleakhi. Kalau kita pahami sekali lagi saudara, nama Hosea berarti keselamatan. Hosea memiliki arti keselamatan kalau kita perhatikan dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 2 dan juga dalam kitab Yeremia 31 ayat 7. Hosea, akar kata Hosea dipakai untuk kata menyelamatkan. Jadi arti dari Hosea ini sendiri yaitu keselamatan. Secara sederhana seperti itulah latar belakang Hosea. Dan kitab yang baru kita baca tadi dari Hosea pasal 5 ayat 15 sampai 6 ayat 3 masih menggambarkan ketidaksetiaan Israel terhadap Allah, terhadap pemimpin tunggal bangsa Israel pada saat itu. Untuk itu saudara semua, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang akan kita renungkan, kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengambilnya dari pasal 6 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada satu akar kata yang sangat menarik dengan kata sungguh-sungguh di sini, saudara-saudara. Ada satu akar kata yang menarik. Sungguh-sungguh diartikan bukan hanya dengan taat. Mengenal Tuhan bukan hanya dengan taat, mengenal Tuhan bukan hanya dengan memberikan buah yang baik, tapi yang mau disampaikan Hosea di sini. Kenalah Tuhan bukan hanya melalui iman, tapi melalui pikiranmu juga. Melalui pikiran, dengan logika kita berusaha mengenal Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan. Yang pertama, kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada satu kalimat yang dicatat dalam kitab Hosea di sini yang sangat menarik. Kalau kita perhatikan saudara semua, di ayat yang pertama pada pasal yang ke-6 digambarkan bahwa Allah merupakan seorang pribadi yang sangat kejam. Hosea mencatat, dia bilang, berbaliklah kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, yang telah memukul, tapi Ia juga yang akan menyembuhkan, Ia juga yang akan membalas. Ini alasan pertama kita kenapa kita mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan telah menerkam, namun juga menyembuhkan. Ia telah memukul, namun juga telah membalas. Kalau kita perhatikan saudara, seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal, Israel ini memiliki siklus
yang bisa kita baca secara langsung. Siklusnya ini sama. Dimulai dari zamannya Musa sampai kepada zamannya Hosea. Dipimpin keluar dari perbudakan, mereka akhirnya memasuki tanah perjanjian. Hidup bahagia, akhirnya merasa tidak puas, cari Allah lain. Betul? Kemudian akhirnya Tuhan izinkan datang penyerangan terhadap bangsa Israel. Mereka tidak tahan, memohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan lagi ketenangan. Mereka tenang, mereka tidak puas, cari lagi Allah lain. Tuhan izinkan lagi penyerangan terhadap mereka. Mereka tidak tahan, menyesal, memohon kepada Tuhan. Tuhan selesaikan serangan. Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan. Selanjutnya seperti apa? Sama, siklusnya seperti itu terus menerus. Bahkan Alkitab pernah mencatat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 dikatakan di sana bahwa orang Israel melakukan apa yang cocok bagi mereka, bukan apa yang cocok bagi Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka, bukan menurut pandangan Tuhan. Saat ini saudara-saudara semua, saat ini mayoritas atau kebanyakan dari kita yang hadir di sini, bahkan di antara seluruh orang percaya di segala tempat, banyak yang menganggap bahwa penderitaan atau kesusahan merupakan bagian dari gagalnya pendidikan sejak dini. Ketika kita melihat orang yang sedang menderita, sering hati kecil kita menghakimi, ini keluarganya tidak bagus latar pendidikannya. Betul ya? Sering terjadi seperti itu ya. Kenapa keluarga ini susah? Ya gimana, dari kecil saja pendidikannya kurang baik. Betul? Ketika kita melihat para orang yang tidak mampu di luar sana, ini nih waktu kecil ini nggak pernah ke sekolah. Betul? Kita sering menghakimi seperti itu. Atau ketika kita melihat penderitaan di tengah-tengah kita yang sedang terjadi, kadang kita juga menganggapnya bahwa kurangnya kesempatan yang kita miliki atau yang orang lain miliki. Betul ya? Ada orang yang menganggur sudah berapa lama menganggur. Tahu kenapa alasan yang menganggur? Karena tidak ada orang dalam. Betul? Sering alasan ini muncul. Tidak ada orang dalam, tidak ada uang, akhirnya nganggur. Kebanyakan dari kita sering berprasangka seperti itu. Kemudian sering juga kita menganggap kalau penderitaan yang kita alami saat ini karena gagalnya sistem pemerintahan yang kita miliki saat ini atau partai politik. Betul? Sering ya kita dengar, kok BBM makin naik, rezim ini terlalu tinggi. Betul ya? Sering kita dengar seperti itu. Bahkan hal-hal seperti ini dibawa di dalam khotbah. Sering kita melihat penderitaan atau kesusahan yang kita miliki dalam hidup sehari-hari sebagai akibat dari gagalnya kita dalam menimba pendidikan, kurangnya kesempatan yang kita miliki, atau gagalnya sistem pemerintah. Tapi kalau kita kembali ke teks seperti yang sudah dijelaskan tadi, kenapa sering sekali kita gagal dalam kehidupan ini? Bukan karena Anda kurang pendidikan, bukan karena Anda kurang kesempatan, bukan karena pola pemerintahan susah, tapi ada satu faktor yang sangat memengaruhi kehidupan manusia dalam kegagalan, yaitu dosa. Sering kali kita menganggap bahwa kita sedang berada di dalam zona penderitaan, sedang berada di dalam zona kesusahan. Kemudian kita berpikir bahwa kita harus lebih bijaksana. Kita harus bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk keluar dari zona tersebut. Atau ada pula sebagian orang yang berpikir ketika sudah berada di dalam penderitaan, ya sudah, ngikutin arus saja. Karena udah gak bisa lagi bertahan. Sering terjadi seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami di sini, ketika Hosea sedang berbicara tentang bagaimana ngerinya kehidupan bangsa Israel pada saat itu, ini bukan hanya tentang kehidupan secara fisik, saudara. Ini bukan hanya kehidupan secara jasmani. Bagaimana pada saat itu mereka menderita kekeringan,
Bagaimana saat itu mereka menderita gagal panen? Karena kita tahu negara-negara di Timur Tengah itu, saudara semua, ada beberapa negara yang memiliki 4 musim. Tapi umumnya negara-negara di Timur Tengah itu sama seperti kita, hanya memiliki 2 musim saja, kemarau dan musim hujan. Jadi sudah bisa diprediksi kalau kapan orang akan panen atau kapan orang mulai menanam, sudah bisa diprediksi. Makanya nanti di ayat yang ketiga, Tuhan sendiri menjanjikan kalau Ia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Karena pada saat itu Israel sedang mengalami kekeringan. Dan kekeringan yang mau diangkat Hosea di sini bukan kekeringan secara fisik, tapi yang mengangkat kekeringan secara rohani, secara spiritual, saudara-saudara. Bayangkan Israel, umat yang terpilih, Allah sendiri yang datang memanggil mereka mengalami kekeringan rohani. Mereka mengalami kekeringan sehingga akhirnya mereka mencari Allah-Allah lain. Hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang sama sering terjadi. Mungkin beberapa di antara kita akan berpikir, saya tidak akan mengalami kekeringan rohani, toh saya seorang pastor, toh saya mengajarkan firman Tuhan, bagaimana bisa saya mengalami kekeringan rohani? Betul. Nyatanya, seseorang yang paling sering mengalami kekeringan rohani itu justru datang dari orang-orang yang rutin mengajarkan firman Tuhan. Dan ini adalah pola yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kering secara rohani. Akhirnya mereka mencari sesuatu yang lain untuk memuaskan diri sendiri. Bahkan sering kita berpikir, saya tidak akan mengalami kekeringan rohani kalau saya belajar 6 jam setiap hari. Kalau yang saya pelajari firman Tuhan terus menerus. Nanti di kelas pertama saya belajar firman Tuhan, di kelas kedua saya belajar firman Tuhan. Belajar bahasa Indonesia, saya belajar firman Tuhan juga nanti di dalam. Bagaimana bisa saya kering rohani? Kalau kita perhatikan kembali, kita bandingkan posisi kita dengan posisi Israel pada saat itu. Saudara perlu pahami, Israel dipimpin oleh Allah langsung pada saat itu. Israel berbicara langsung melalui pilihan-pilihan Allah terhadap bangsa itu. Sementara kita, apakah Allah berbicara kepada kita secara langsung? Tidak. Dan kesempatan kita mengalami kekeringan rohani itu lebih besar daripada bangsa Israel. Lebih besar. Allah tidak berbicara kepada kita secara langsung. Allah berbicara kepada kita melalui firman, melalui khotbah setiap minggu. Sementara Israel pada saat itu menerima firman Tuhan, menerima perintah-perintah Tuhan itu secara langsung. Bayangkan, mereka saja secara langsung gagal untuk panen secara rohani, apalagi kita. Dan perlu kita pahami saudara, ketika kita mengalami kegagalan dalam hal-hal rohani, Tuhan mengizinkan hal-hal yang berbahaya terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, ketika kita mengalami kegagalan secara rohani, Tuhan mengizinkan hal-hal yang sangat berbahaya terjadi dalam kehidupan. Sebagaimana Israel pada saat itu mengalami penindasan, mengalami perbudakan, mengalami penderitaan dan kesusahan, kita pun mengalaminya juga pada saat ini. Tuhan mengizinkan semua hal tersebut terjadi. Tuhan mengizinkan ada orang-orang di sekitar kita yang tidak menerima pendidikan yang baik sehingga hidupnya susah. Tuhan juga mengizinkan orang-orang di sekitar kita kurang kesempatan untuk menerima yang terbaik. Tuhan juga mengizinkan dengan sistem pemerintahan yang kadang-kala tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Kalau kita kembali ke pasal 5:15, Tuhan pergi. Tuhan meninggalkan umatnya. Apakah Tuhan tidak menyayangi umatnya? Tuhan justru menyayangi umatnya dengan cara pergi meninggalkan mereka. Dikatakan di pasal ayat selanjutnya, aku pergi meninggalkan mereka
supaya mereka datang mengaku bersalah dan mencari wajah. Hal yang sama ketika terjadi penderitaan dalam hidup kita, saudara. Tuhan sebenarnya sedang meninggalkan kita sejenak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita yang datang kepada Dia. Tuhan berkali-kali berikan kita kesempatan, tapi siklus kita sama seperti siklus Israel. Nyaman, kemudian cari kesalahan, diperbudak, menderita, kesusahan, minta tolong sama Tuhan. Nanti sudah benar, berbuat kesalahan lagi, minta tolong lagi sama Tuhan, Tuhan berikan ketenangan. Apakah kita bisa katakan Tuhan kurang sayang sama kita? Justru disinilah letak sayang Tuhan bagi kita. Disinilah bukti cinta luar biasa dari Tuhan terhadap umatnya. Ia menekan kita kadang-kala dengan penderitaan, tapi Ia juga yang menyembuhkan. Ia memukul kita, namun Ia juga membalut kita dalam setiap luka kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang luka di sini, ini bukan hanya sekedar goresan kecil yang kalau kita pernah jatuh dari kendaraan hanya sekedar goresan kecil, tidak. Luka di sini yang dikatakan, yang mau dibalut di sini bukan hanya seperti luka yang bisa kita balut dengan perban kemudian sembuh dengan sendirinya. Tidak. Tuhan mengatakan di sini ketika Ia menerkam kita, itu adalah akibat dosa yang tidak bisa dibeli dengan apapun obatnya. Begitu pula saudara dengan pengampunan dari Tuhan. Pengampunan Tuhan bukan hanya sekedar obat generik yang bisa kita temukan di apotek-apotek terdekat. Tidak. Pengampunan Tuhan merupakan suatu hal, merupakan suatu obat atas segala luka yang telah kita terima. Dan disinilah firman Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan kadang-kala menerkam kita, tapi ingat, Ia tidak pernah lupa untuk menyembuhkan kita. Dan alasan yang kedua, kenapa kita mau mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, setelah menerkam, setelah memukul umatnya, Ia juga menyembuhkan, Ia juga membalut luka kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, Ia berjanji akan menghidupkan dan membangkitkan setiap orang yang berbalik kepadanya. Perhatikan, Ia hanya akan membangkitkan dan menghidupkan setiap orang yang berbalik kepadanya. Bisa diartikan, setiap orang yang tidak datang kepada Tuhan tidak akan menerima kehidupan dan kebangkitan. Dikatakan di ayat yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan di sana, sesudah 2 hari dan pada hari yang ketiga, maka akan dibangkitkan dan menerima kehidupan. Kadangkala saudara semua, Tuhan menggunakan istilah-istilah seperti ini untuk menunjukkan waktu yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ini menunjukkan bahwa kadang-kala Tuhan itu bekerja dalam waktu-waktu yang tidak terbatas. Kita tidak akan fokuskan pikiran kita dengan istilah 2 atau 3 hari. Tuhan seringkali bekerja dengan cara-cara yang tidak terbatas. Dan kalau kita lanjutkan 2 Petrus 3 tadi dengan ayat yang ke-9, yang terpenting bukan waktunya, tapi hasilnya. Petrus mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya. Jadi saudara semua, ketika penderitaan terjadi dalam hidup kita, baik itu penderitaan secara jasmani, kita mengalami kesusahan, apalagi di era setelah COVID, ekonomi yang kurang stabil. Tapi juga Hosea berbicara kepada kita saat ini bagaimana keringnya keadaan kita saudara. Bahkan bagaimana di tengah-tengah kaum Israel, umat yang dipilih Allah, bayangkan umat yang dipilih Allah, Allah berbicara kepada mereka secara langsung, itu pun mereka masih bisa gagal. Apalagi kita yang berada saat ini, yang hanya mengandalkan Alkitab,
yang hanya mengandalkan khotbah setiap minggu, yang hanya mengandalkan PA, atau yang hanya mengandalkan pembelajaran di ruangan. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang potensi kekeringan rohaninya itu sangat gampang. Jadi saudara, apa tujuan dari semua? Kenapa harus Tuhan izinkan penderitaan dan kesusahan terjadi dalam hidup? Satu kalimat yang dicatat dalam kitab Hosea di ayat yang kedua, dikatakan di sini, tujuan dari semuanya ini adalah untuk hidup di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tujuan terjadinya semua penderitaan ini adalah untuk hidup di hadapan Tuhan, saudara. Akhirnya Hosea mengakhiri kalimat ini dengan satu gambaran tentang Tuhan. Dia katakan, Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan pasti muncul seperti fajar dalam kehidupan kita, di mana kita telah melalui malam yang begitu panjang, di mana kita telah melalui malam dengan mimpi buruk, di mana kita telah melalui waktu-waktu penderitaan kita, saudara-saudara. Tuhan akan muncul seperti fajar yang membawa harapan baru dalam kehidupan kita. Hosea juga menggambarkan bahwa Tuhan akan muncul seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Setelah malam yang begitu panjang, setelah mimpi buruk yang kita lalui, kita kekeringan, kita merasa haus, Tuhan akan datang seperti hujan. Ia akan datang bagaikan hujan di dalam hati setiap orang percaya yang mengalami kekeringan karena penderitaan. Ia akan datang seperti hujan dengan segala berkat yang Tuhan miliki bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mau berbalik kepadanya. Sekali lagi saudaranya, bagi orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Atau sederhananya, bagi orang-orang yang mau bertobat. Tuhan hanya akan datang bagi orang-orang yang mau bertobat dengan memberikan segala berkat, baik itu jasmani di dunia maupun rohani yang akan kita terima nanti di surga kelak. Jadi saudara semua, sebagai kesimpulan kita yang menjadi bahan renungan kita pagi ini, kenalah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dicatat dalam kitab Hosea, Tuhan tidak hanya murah dalam berkatnya, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang kejam ketika kita berbalik daripada. Ia mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, tapi perlu diingat, Ia tidak akan meninggalkan setiap orang yang mau berbalik kepadanya. Jika Anda terluka hari ini, percayalah Tuhan akan membalut lukamu, Tuhan akan Tuhan akan menyembuhkan setiap lukamu. Jikalau engkau adalah orang berdosa pada saat ini, jikalau kita semua adalah pelanggar terhadap hukum Allah, maka ketika kita berbalik kepadanya, kita akan disembuhkan dan diberikan kehidupan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.